Baik, selamat pagi. Sudah tepat pukul 15, maka akan kita mulai pertemuan pagi ini, pertemuan yang terakhir. Sebelumnya, mari kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Doa selesai. Terima kasih. Silakan ya yang belum bisa scan QR, misi di daftar hadir. Misi di kolom chat. Ini baru 35 dengan saya, padahal 50. Aku keluar 49, masih banyak yang bergabung 41, masih kurang 9. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin mengingatkan ya bahwa jadwal ujian akhir semester itu maju 1 minggu. Saya baru kemarin dapat email karena tidak ada minggu tenang untuk semester ganjil ini. Di minggu ini, minggu terakhir, minggu depan, mulai tanggal 6 Desember ya. 6. Itu kita sudah UAS. Jadi jangan lupa mohon dicek lagi jadwalnya. Untuk RLDC terjadwal Selasa tanggal 7 Desember. Artinya tanggal 14 Desember. Pukul 9.15. Sesi kedua. Ya, sekali lagi, rangkaian listrik DC UAS-nya terjadwal tanggal 7 Desember hari Selasa pukul 9.15. Jangan sampai salah membaca jadwal. Ini jadwal yang terbaru sekali lagi karena di semester ganjil ini tidak ada minggu tenang. Jadi minggu ini minggu terakhir, minggu depan kita sudah langsung ujian. Sekali lagi, ujian-ujian saya semuanya bukan hanya RLDC, tapi untuk semua mata kuliah yang saya pegang, itu akan diselenggarakan secara luring di kelas. Jadi semuanya tanggal 7 Desember besok ketemu di kampus Skip. Ya, sekali lagi nanti ruangannya di sana akan disediakan. Baik, saya akhiri presensinya. Sekali lagi yang nanti terlambat atau belum bisa scan, mohon mengisi, menulis. Kita akan melanjutkan. Kameranya saya matikan. Pertemuan terakhir melanjutkan pembahasan mengenai transformasi Laplace. Sudah muncul di layar apa yang saya share ya? Baik, sambil saudara cek. Kalau ada kesalahan saya ngetik, tadi saya lihat masih ada kesalahan, tapi dibetulkan. Jadi sekali lagi metode transformasi Laplace itu adalah mengubah besaran tegangan atau arus listrik dari kawasan waktu ke kawasan atau domain S frekuensi ya. Kemarin terakhir barangkali akan saya lihat dulu ini sebelum yang ini saya stop dulu untuk mengingatkan yang pertemuan
sebelum ini. Bentar. Pertemuan yang ke-14. Udah stop belum? Ganti yang minggu lalu. Oh, kok yang ini lagi? Maaf. Nah, ini ya yang minggu lalu. Dari contoh-contoh yang minggu lalu, misalnya kita ambil contoh pertama dulu. Nah, ini misalnya. Didapat IS bentuknya semacam ini. Kemudian di-inverse. IS di-inverse menjadi IT. Kemudian yang ini di-inverse, konstanta keluar dari inverse, kemudian yang tinggal yang ini di-inverse. Kebetulan ini di tabel ada. Di tabel itu adalah 1 per S ditambah A. Itu adalah E pangkat min T per A. AT. Di sini AT, A-nya adalah 1 per RC, sehingga bisa langsung diganti. Ini konstantanya tetap, ya Anda nanti lihat tabelnya. Kemudian 1 per fungsi ini, S plus ini konstanta, R konstan, C konstan, berarti S plus konstanta A kalau di tabel. Kemudian dari tabel itu pasangan ini 1 per S plus 1 per RC itu adalah E pangkat min AT. Nah, A-nya di sini adalah 1 per RC. Ini kebetulan sekali lagi bentuknya langsung bisa saudara temukan di tabel. Pasangan tabel inverse dan transformasi Laplace-nya. Fungsi IT dan fungsi IS-nya pasangan. FT dan FS ini ada, jadi bisa langsung dilihat di tabel. Kemudian yang contoh yang kedua, ini kemarin, nah ini ditemukan IS-nya seperti ini bentuknya. P konstan, L konstan. 1 per S kali 1 per S plus R per L. 1 per S ini di tabel ada. 1 per S plus ini seperti yang tadi, 1 per S plus A kalau di tabelnya. Tetapi bentuk perkalian fungsi F1S kali F2S tidak ada. Yang ada adalah penjumlahan fungsi. F1S plus F2S itu sama dengan F1T plus F2T kalau di inverse. Maka bentuk perkalian ini 1 per S kali sekian itu kemudian dipaksa kita ubah dalam bentuk penjumlahan seperti ini. Jadi 1 per S kali itu dipaksa diubah ke dalam bentuk seperti ini. Kemudian kita akan mencoba mencari berapa A dan B. Kalau A dan B ketemu nanti bisa kita melihat di tabel transformasi Laplace-nya. Dengan cara yang kemarin sudah kita bicarakan, ketemu A dan B. Hanya sekian B-nya sekian, sehingga fungsi yang tadi dapat diubah menjadi seperti ini. A per S plus B per S ditambah R per L. Kemudian diolah seperti ini, ya ketemu akhirnya ini. Yang di dalam kurung itu ada di tabelnya. Yaitu F1S min F2S. F1S-nya adalah 1 per S, F2S-nya adalah 1 per S ditambah R per L. 1 per S di tabel itu menjadi 1 kalau dalam kawasan T. IS-nya menjadi IT,
PR tetap konstanta, 1/S di inverse menjadi 1. 1/S plus A, seperti yang tadi, E pangkat min A, hanya R per L. Ya, jadi saudara harus mengubah bentuk yang saudara dapatkan seperti ini, yang tidak tersedia di tabel, menjadi bentuk seperti ini, yang ada di tabel. Nah, itulah yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini, yaitu bagaimana mengubah bentuk-bentuk yang tidak ada di tabel menjadi bentuk yang tersedia di tabel. Ya. Misalnya bentuknya secara umum seperti ini. Seperti contoh yang minggu lalu IS, tapi ini bisa P juga tegangan. Misalnya yang kita temukan bentuknya IS adalah bentuk pembagian dari bentuk-bentuk polinomial PS per IS. Ini bisa kita selesaikan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah metode atau cara partial fraction expansion. Jadi seperti yang tadi, ekspansi pecahan. Misalnya bentuknya seperti ini. PS-nya S-1, QS-nya bentuk kuadratis. Kebetulan bentuk kuadratis yang QS itu bisa diuraikan. Nah, ini kita pecah menjadi penjumlahan pecahan. A per S plus 2 ditambah D per S plus 1. Sekali lagi bentuk ini masing-masing ada di tabel. Seperti yang tadi ya, contoh yang pertemuan ke-14 itu. Di tabel itu ada 1/S plus A. Kalau bisa menemukan A ya nanti ketemu inverse-nya. Jadi bentuk seperti itu kita paksa menjadi bentuk penjumlahan. Supaya sekali lagi kita bisa mencari pasangan IS seperti ini ke IT. Anda perhatikan di sini, ya kebetulan ini fungsi Q-nya dapat diuraikan menjadi seperti ini. S kuadrat plus 3S plus 2 itu sama dengan S plus 2 kali S plus 1. Jadi akar-akar persamaan kuadrat yang dari Q adalah min 2 dan min 1. Pada S sama dengan akar-akarnya, yaitu S sama dengan min 2 dan S sama atau S sama dengan min 1, persamaan menjadi tak hingga. Karena kalau S saya ganti dengan min 2 atau min 1, penyebut ini menjadi 0. Misalnya saya ganti S itu min 2, ini kan min 2 plus 2, 0 kan. 0 kali di sini min 2 plus 1 itu min 1, 0, tetap 0. Sesuatu dibagi 0 menjadi tak hingga. Sehingga untuk menemukan konstanta A, bisa dengan cara seperti itu. Persamaan yang ini, S-1 per S plus 2 kali S plus 1 sama dengan A per S plus 2 plus D plus per S plus 1, ini semuanya dikalikan dengan S plus 2. Jadi seperti ini. Ini dikalikan S per 2 menjadi A, karena S plus 2-nya bisa hilang. Yang ini tetap dikalikan S plus 2, yang ini S plus 2 dan S plus 2 hilang. Sehingga menjadi S min 1 per S plus 1. Nah, ini saya salah ketik. Coba saudara beri catatan itu untuk halaman 3. A itu mestinya yang benar S min 1 per S plus 1. Karena S plus 2-nya hilang, bisa dicoret. Kemudian gantikan S dengan besarnya min 2. Di persamaan ini S diganti min 2. Ini hilang. S-nya diganti min 2, berarti min 2 min 1 min 3 per min 2 plus 1 min 1. Hasilnya 3. Karena di sini kalau S digantikan min 2 itu 0. Jadi suku yang kedua menjadi 0. Untuk sekali lagi S sama dengan min 2. Sehingga didapat A-nya adalah 3.
Sebaliknya, jika persamaan yang di atas itu dikalikan dengan S plus 1, kemudian dibuat S sama dengan min 1, maka akan didapat seperti ini. Kalau ini dikalikan dengan S plus 1, S plus 1-nya hilang. Tinggal S min 1 per S plus 2. Yang di sini, A per S plus per 2, A per S plus 2 kali S plus 1, S-nya diganti min 1 menjadi 0, jadi yang suku pertama 0. Sebaliknya yang suku kedua, B per S plus 1 kali S plus 1 sama dengan B. Ya, jadi B sama dengan S min 1 per S plus 2, karena S plus 1-nya hilang. Untuk S sama dengan min 1. Suku yang pertama itu 0. S-nya diganti min 1. Min 1, min 1, 2, min 2, min 1 plus 2, itu sama dengan 1. Jadi B-nya min 2. Apakah ada pertanyaan? Jadi sekali lagi, persamaan yang tidak terdapat, bentuknya ini tidak terdapat dalam tabel, kemudian kita arahkan menjadi yang bentuk-bentuk yang tersedia di tabel. Dengan cara seperti ini yang kita sebut tadi, metode ekspansi pecahan. Ya, dijumlahkan pecahannya. A ketemu, B ketemu, sehingga bentuk IS tadi dapat digantikan menjadi bentuk seperti ini. A per itu A-nya dimasukkan, jadi IS-nya sama dengan hanya 3 per S plus 2 plus B-nya min 2 per. Nah, bentuk-bentuk ini ada di tabel. Ini F1S kalau di tabel, yang ini F2S. F-T-nya F1T plus F2T. F1T-nya ini dilihat tabel. 3 kali S min 3 kali E pangkat min 2T. Di tabel sekali lagi yang ada adalah seper S plus A. Kalau ini 3 kali ya, 3 kali seper S plus A. Seper S plus A itu di tabel, FT-nya adalah E pangkat min AT. Ya, tinggal dimasukkan A-nya 2. 3 kali E pangkat min 2T. Yang ini juga bentuknya sama serupa. Min 2 kali seper S plus 1. Min 2 kali seper S plus 1 adalah E pangkat min 1T. Hanya 1. Jadi inilah yang kita cari arusnya. Dari bentuk tadi, misalnya arus yang didapatkan dari perhitungan adalah bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini. Di IS yang seperti ini, atau ditulis dalam bentuk lain seperti yang di tengah, dapat diubah bentuk yang paling kanan. Kalau ini sudah dapat ditemukan A dan B, maka bisa langsung di-inverse. IS menjadi IT, yang ini F1S menjadi F1T, yang suku kedua ini F2S menjadi F2T. Hingga didapat ini. Ya. Atau cara lain, kalikan kedua sisi dengan S plus 2 kali S plus 1. Jadi ini semua, yang tengah dan yang kanan tadi A masih AB ya, ini dikalikan dengan S plus 2 kali S plus 1. Sehingga sisi yang kiri itu menjadi hanya S min 1, karena S plus 2 kali S plus 1-nya hilang. Yang kanan, A plus per S plus 2 tadi
Nah, ini kalikan kalikan S plus 2 kali S plus 1 menjadi A S plus 1. A kali S plus 1. Yang suku kedua menjadi B kali S plus 2, karena S plus 1-nya hilang. S plus 1-nya bisa dicoret. Sehingga didapat ini. Kemudian yang fungsi S dikumpulkan. Ini ada A kali S, ini ada B kali S. Jadi AB S yang konstanta, A ditambah 2B. Seperti yang di awal perjumpaan mengenai rangkaian transien. Suku kiri ada fungsi S dan ada konstanta, sama dengan di sini ada fungsi S dan ada konstanta. Karena persamaan berarti yang fungsi S sama dengan fungsi S, yang di kiri dengan yang di kanan, yang konstanta di kiri sama dengan konstanta yang di kanan. Maka yang di kanan ini fungsi S-nya adalah A plus B. Yang di kiri sama dengan 1S. Jadi A plus B harus sama dengan 1. Ya, dulu saya memberikan contoh logika sederhana. AX plus B sama dengan 2X plus 4. Berapakah A dan berapakah B? Ya? Sama seperti itu. S-1 sama dengan AB. A plus BS ditambah A plus 2B. Jadi A plus B itu harus sama dengan 1. A plus 2B harus sama dengan min 1. Dari sini bisa saudara cari nilai A dan B-nya. Coba. Nanti akan ketemu sama seperti yang di atas. A 3, B-nya min 2. Sehingga didapat bentuk fungsi yang ini sama. Ya, ini hanya cara lain untuk mendapatkan nilai A dan B pada ekspansi pecahan. Pecahan dipecah, bentuk pecahan, pembilang dan penyebut dipecah menjadi bentuk penjumlahan. Kemudian yang kedua, ini tadi yang pertama tadi akar-akarnya kebetulan berbeda ya. Dari QS, akar dari QS. Yang kedua sekarang misalnya bentuk QS-nya seperti ini. PS-nya konstan 1, QS-nya S kali sebuah fungsi seperti ini. Yang di dalam kurung bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Jadi ada akar yang sama. Kan pangkat 3, jadi akarnya ada 3. Yang satu S sama dengan 0 akarnya. Yang kedua akarnya sama dengan akar yang ketiga. S sama dengan min 3. Jika saudara nanti mendapatkan fungsi dalam Fs-nya dalam bentuk seperti ini, maka caranya adalah fungsi ini dipaksa dipecah lagi. Masih metode yang sama. Dipecah menjadi penjumlahan 3 fungsi. F1S plus F2S plus F3S. Dengan F1S-nya ini, F2S itu, F3S-nya ini. Masing-masing ini itu di tabelnya ada. Sehingga nanti saudara bisa menemukan A, B, dan C, saudara bisa langsung menginverse. Kembalikan ke P-domain, kawasan waktu. Ya, jadi sekali lagi, kalau bentuk seperti ini, yang kita dapatkan ini dari perhitungan, itu di tabelnya tidak ada. Maka dipaksa untuk dibawa ke dalam bentuk seperti ini, supaya kita bisa menggunakan tabel yang ada. Dengan cara seperti ini. Ini cara yang kedua, yaitu kalau akar-akarnya seperti itu. Sama, hampir sama. Kedua sisi dikalikan dengan S dan dibuat S sama dengan 0. Kalau dikalikan dengan S di sini hilang. Jadi hanya per S plus 3 kuadrat. A per S dikalikan S menjadi A. B per S plus 3 kali S. Di sini C per S plus 3 kuadrat kali S. Kemudian dari persamaan ini hitung untuk S sama dengan 0.
Tadi kan akar yang pertama 0 ya, S-nya 0. Kalau dibuat S sama dengan 0, maka ini menjadi 1/3-nya 0, S-nya 0 tambah 3. 3 kuadrat. Yang ini menjadi A, yang di sini kalau S-nya 0, suku kedua 0. Suku yang ketiga juga 0. Karena S-nya 0. C kali 0 ya 0. B kali 0, 0. Maka bisa kita dapatkan SA-nya. A sama dengan 1/3 plus S plus 3 kuadrat untuk S sama dengan 0. 1/3 kuadrat sama dengan 1/9. Kemudian langkah yang kedua untuk mencari C. Kedua sisi ini dan itu dikalikan dengan S plus 3 kuadrat, kemudian dibuat S sama dengan min 3. Jadi yang tadi dikalikan dengan S plus 3 kuadrat semuanya, maka yang sisi kiri S plus 3 kuadratnya bisa hilang, coret, tinggal 1/S. Dan di sini kalau S-nya diganti dengan min 3, ini menjadi 0, jadi ini 0. Yang di sini S-nya diganti min 3, ini juga 0. Kalau yang ini bisa hilang. Jadi sebelum diganti ini bisa dihilangkan dulu, coret. Maka tinggal C. Jadi C sama dengan 1/S. Untuk S sama min 3. Maka C-nya sama dengan 1/3. Untuk mencari konstanta B akan agak berbeda. Jika IS dikalikan dengan S kuadrat ini, kemudian diturunkan, didiferensialkan. Sama seperti itu, tapi kemudian didiferensialkan. Jadi ini kalau dikalikan dengan S pangkat kuadrat, kan ini menjadi B kali S plus 3. Jadi BS plus 3B. Didiferensialkan. Yang di sini sama, didiferensialkan. Maka ketemu B-nya 9. Sehingga bentuk yang tadi awalnya seperti ini dapat diubah menjadi bentuk seperti yang terakhir dengan A, B, C yang sudah kita hitung. Bentuk terakhirnya adalah seperti ini. Nah, ini sekarang semuanya ada di tabel. Coba nanti saudara cek untuk tabel urutan nomor 3, 1, 3, dan 4. Nomor 1 itu kalau tidak keliru di sana ada 1/S. 1/S, maka FT-nya adalah 1/9. Kemudian yang nomor 3 ini, 1/S plus 3. Itu adalah E pangkat min 3. Kalikan 1/9. Ini sama di kuadrat. Di tabelnya ada 1/S plus A kuadrat. Tabel nomor 4, sudah lihat, itu adalah T. E pangkat AT, hanya 3. Jadi 1/3 kali T kali E pangkat min 3T. Ya, jadi inilah yang kita dapatkan dari perhitungan yang tadi seperti ini. IS yang kita dapatkan itu sesudah diubah dengan metode tadi didapatkan T. Jadi sesudah bentuk yang terakhir, ini di tabel ada, langsung bisa diambil inverse-nya. Semua di inverse, hasilnya seperti ini. Di inverse Laplace. Ya. Ya. Kesulitannya biasanya adalah mengubah dari perhitungan yang kita dapatkan menjadi bentuk-bentuk yang ada atau tersedia di dalam tabelnya. Nah, sekali lagi, ini akan sangat mudah kalau tabelnya itu sudah saudara cetak. Jadi tidak usah bolak-balik seperti di sini. Kalau saya akan membuka tabelnya kan harus ganti share, ganti materi yang harus di-share, keluar masuk sulit. Tapi kalau sudah ada yang tercetak, print out-nya ada, tinggal
saudara bisa melihat Fs-nya seperti ini, 1/9/S, Ft-nya seperti itu. Ingat ya, di tabel itu ada pasangan Fs dan Ft. Ft dan Fs, fungsi dalam kawasan T dan fungsi dalam kawasan S. T domain dan S domain. Yang ini kawasan S. Diubah ke kawasan T itu berarti di inverse. Laplace. Sekali lagi, nanti kalau ujian tabel itu sudah disediakan, tercetak. Ya, tercetak, jadi di print out tabelnya itu nanti. Kemudian dilampiaskan di soalnya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, jadi prinsipnya sekali lagi dari perhitungan, hasil perhitungan rangkaiannya itu nanti seperti apa, tegangan atau arus yang ditanyakan, kemudian bentuk dalam kawasan S dari hasil perhitungan itu, kita ubah ke bentuk-bentuk masih dalam kawasan S, tetapi dalam bentuk-bentuk yang ada di tabel. Jadi saudara melihat tabelnya, dari perhitungan itu kira-kira yang mendekati bentuk yang ada itu yang mana. Seperti ini tadi, perkalian pecahan dijadikan menjadi penjumlahan pecahan. Karena penjumlahan pecahan itulah yang ada di tabel. F1T plus F2T kalau ditransformasi Laplace menjadi F1S plus F2S. Jadi kalau di inverse baliknya F1S plus F2S menjadi F1T plus F2T. Penjumlahan fungsi jadi tidak terbatas hanya pada 2, F1 plus F2, tapi bisa F1 plus F2 plus F3 dan seterusnya. Contoh di sini adalah sampai 3 penjumlahan. Meskipun bentuknya di sini pengurangan ya. Nah, bisa diubah ke penjumlahan. Min itu kan bisa berarti plus min sekian, plus min sekian, akhirnya min. Baik, kemudian cara yang lain adalah dengan ekspansi Heaviside. Ini adalah nama orang ya. Dalam bentuk-bentuk seperti ini, perbandingan polinomial PS per QS, maka menurut Heaviside, inverse-nya adalah inverse dari itu sama dengan sigma P untuk AK per Q aksen AK, AK-nya adalah akar-akar dari QS, ingat ini akar-akar dari QS, jadi dari penyebutnya, dikalikan E pangkat AKT. Untuk K sama dengan 1 sampai dengan N. K akarnya, jadi tergantung pada bentuk polinomial dari Q-nya. Kalau QS-nya pangkat 2 kuadratis, maka akar-akarnya ada 2. Jadi K-nya dari 1 sampai 2. Jadi ada PA1 per Q aksen A1 E pangkat A1T plus PA2 per Q aksen A2 kali E pangkat A2T. Sigma ya jumlah. Kalau QS-nya pangkat 3 ya nanti A-nya ada 3. K-nya itu 3. K1 sampai dengan 3. Maka ada PA1 di aksen A1 E pangkat A1 plus PA2 dan seterusnya. Nah, ini langsung contoh soal ini. Mungkin sudah pernah dikerjakan. Saklar ditutup, rangkaian ini R dan C seri. Diberi tegangan DC 100 volt. Kapasitor sudah bermuatan awal sebesar Q0-nya 2500 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Hitung arus yang mengalir untuk T lebih besar 0.
Kita selesaikan dengan cara menyelesaikan persamaan diferensial. Tuliskan persamaan diferensialnya untuk T sama dengan 0. RIT plus seper C integral IT dt sama dengan P. Kemudian persamaan ini dalam fungsi T ditransformasi Laplace ke dalam kawasan S. Jadi melihat tabel. IT menjadi IS, kemarin R tetap ya. Jadi R-nya 10 IT menjadi 10 IS. Kemudian integral. Untuk integral, Anda lihat di tabelnya. Akan mendapatkan hasil seperti ini. IS per SC. C-nya ini 50 mikrofarad. Berarti 50 kali 10 pangkat min 6S. Min. Muatan awal. S. Q0 per muatan awal. Ini Q0-nya itu ya. Nah, Q0 per, sekali lagi, ini SC. Sekali lagi, dari sini ke sini itu melihat tabel. P konstanta menjadi konstanta per S. Kita lihat di tabelnya. Kalau integral menjadi seperti ini. Kalau R, tetap R ya. Kalau kemarin L menjadi SL. Kalau C menjadi seper SC. Maka IT-nya yang berubah menjadi IS. Kemudian integral menjadi seperti ini. Dua suku ini. Kalau tidak ada muatan awal ini menjadi 0. Yang ada hanya suku yang pertama. Tapi kalau ada muatan awal menjadi seperti ini. Sekali lagi ini, dua suku yang terakhir itu dari tabel. V 100 volt konstanta dalam kawasan S menjadi 100 per S. Ini juga dari tabel. Nah, kemudian dari persamaan dalam kawasan S ini ditulis menjadi seperti ini ya, tetap sama. Didapat ini, kemudian IS-nya dikumpulkan. Supaya nanti saudara cek apakah benar. IS dikumpulkan jadi satu, ada IS, ada IS. Ini konstanta, ini juga per S ya, tapi IS-nya yang kita kumpulkan. IS kali 10 plus SK plus 10S plus 2 kali 10 pangkat 4 per S sama dengan 150 per S. IS-nya sama dengan, ya tinggal ini dibagi itu atau ini dikalikan itu. S-nya hilang berarti menjadi 150 per 10S plus 2 kali 10 pangkat 4 dibagi 10 menjadi 15 menjadi S, yang ini menjadi 2 kali 10 pangkat 3. Ya, dari sini ke sini. Tinggal IS-nya ini dibagi itu. Tapi ini didapat dari faktorisasi ini. IS dikumpulkan jadi satu. Ini bentuknya sudah langsung ada ini di tabel. Yaitu seper S plus A. Hanya ini konstan. Jadi bisa langsung di inverse transformasi Laplace. Inverse IS sama dengan IT. Inverse ini 15-nya keluar seper S plus A. A-nya itu menjadi 15 kali E pangkat min 2 kali 10 pangkat 3 1000 T. Ya, ini A-nya ini 2 kali 10 pangkat 3. Hingga masuk ke sini AT, min AT. Jangan lupa, ini di tabelnya itu min. Langsung ketemu. Di contoh ini, rangkaian seperti ini, kebetulan yang saudara dapatkan bentuknya semacam ini ada di tabel. Jadi tidak perlu harus menggunakan cara metode tadi. Heaviside atau ekspansi tadi. Tapi langsung bisa dibaca di tabelnya. Dilihat di tabel.
tabel. Ini Anda perhatikan kenapa tadi tanda ini min, karena polaritas kapasitornya terbalik. Tapi kalau polaritas positifnya ada di atas, ini menjadi plus. Sekali lagi, di tabel itu tandanya juga plus. Tabel transformasi Laplace-nya. Anda perhatikan di sini polaritas positifnya ada di bawah sehingga menjadi min. Ya, kalau polaritasnya dibalik itu akan menjadi plus. Bentuknya persamaannya tetap sama, hanya hasilnya itu akan berbeda. Contoh kedua RL. Tidak ada arus awal, tapi sekarang tegangannya bukan DC. Tegangannya berbentuk tegangan sumbernya eksponensial. Kemudian, kalau ini caranya adalah rangkaiannya yang diubah ke kawasan S. Kalau yang tadi, kita mengubahnya adalah persamaannya. Persamaan tegangannya diubah ke dalam kawasan S, fungsi S. Jadi persamaan tegangannya kita mendapatkan Ft, ditransformasi Laplace ke dalam Fs. Tetapi di contoh sekarang, rangkaiannya yang ditransformasi. Sumber tegangan seperti ini, Vt 50E pangkat 100 min 100T, itu kita transformasi ke menjadi Vs. R-nya tetap kalau R, tapi L-nya menjadi SL. I-nya, IT menjadi IS. Jadi ini IT, I kecil menjadi IS besar. 10 kali IS ditambah SL. Jadi S kali 0,2 kali IS. Dikurangi ini kalau ada arus atau arus awal berarti ada tegangan awal. Tapi ini tidak ada berarti yang kedua ini 0. Suku yang kedua dari L. Sama dengan tadinya Vt kecil, V-nya menjadi Vs. Kemudian masukkan nilai-nilainya 10 kali IS plus 0,2 L-nya kali S kali IS. Ini 0 sama dengan Vs-nya ini dari ini. Lihat tabel menjadi 50 per S plus 100. Contohnya seperti yang tadi kan, eksponensial dalam kawasan X menjadi seperti ini. IS dikumpulkan jadi 0,2S plus 10 kali IS sama dengan 50 per S plus 100, maka IS-nya bisa saudara hitung. 250 per sekian. Ini dibagi itu IS-nya ya. Dalam bentuk lain menjadi ini. Kemudian coba ini sekali lagi. Yang saudara akan cari kan IT tadi, ditanya berapa arus yang mengalir. Tapi di sini yang sudah didapatkan adalah IS. Bentuknya seperti ini. Untuk pecahan dalam bentuk polinomial tadi P per Q. PS, IS. Nah, kita coba selesaikan ini, karena ini tidak ada di tabel. Bentuk ini. Konstanta per segi S plus A kali S plus B itu tidak ada di tabel. Maka kita selesaikan dengan misalnya menggunakan formula Heaviside. Jadi untuk mentranspos ini P per S, P-nya itu 250 konstan, IS-nya itu kalau ditulis dalam bentuk diperkalikan itu hasilnya adalah ini. S kali S, S kuadrat plus 150S plus 5000. Di aksen S-nya turunannya diturunkan. 2S plus 150. 0. Jadi Q aksennya itu. Akar-akarnya.
min 100 dan min 50. Akar-akar dari Q. Ya, ini Q-nya itu. Jadi A1-nya min 100, A2-nya min 50. Maka masukkan ke persamaan ini. Jadi side ini. 250 PAK karena P-nya konstan tidak tergantung pada akarnya. Tidak ada fungsi S-nya. 250 per Q aksen AK. Q aksennya itu untuk A1. Hanya 1, min 100. Jadi 200, min ya. Min 100 kali 2, min 200. Plus 150 menjadi sama dengan min 50. P per Q aksen A1. A1-nya 100 didapat seperti ini. 250 P-nya Q aksen A1-nya 50. Kali E pangkat A1T. Kali E pangkat min 100T. A1-nya 100. Plus, karena sigma, P 250 per Q aksen A2. Q aksennya ini S-nya diganti A2, min 50. 2 kali min 50 itu 100, plus 50, 50. Jadi 250 per 50 kali E pangkat A2T. E pangkat min 50T. 250 per 50 per min 50 adalah min 5. 250 per 50 plus 5. Jadi IS bentuk ini jika diinverse ke dalam kawasan waktu menjadi IT. Bentuknya menjadi seperti ini. Eksponensial. Inilah yang kita cari dari rangkaian tadi ini. Maka IT sama dengan silahkan kalau ada yang belum jelas, mudah-mudahan dengan contoh-contoh ini sudah jelas. Ya, pemahaman mengenai rumusan. Jadi jangan sekedar hafal, tapi pemahamannya. Kalau hafalannya tidak begitu sulit ya. Sigma P per Q aksen kali E pangkat A, P. Yang ini sudah didapatkan itu, ya langsung ini sudah dalam transformasi, inverse transformasi. Jadi ini sudah dalam kawasan T, dari S ke T. Kita perhatikan. E pangkat AKT. Inverse. Ini langsung di inverse. Untuk ini, sekali lagi, di inverse, kita pakai rumusan Heaviside dalam bentuk inverse. Kemudian, di dalam bentuk T, sudah langsung ketemu. Ya, jelas ya. Kalau ini langsung menggunakan formula itu sudah didapatkan fungsi T. Jadi tidak perlu harus memakai tabelnya. Tabel hanya dipakai di sini saja ini tadi. Pengubahan P, R, dan L dalam kawasan T ke kawasan waktu. R-nya tetap R, V-nya ini menjadi PS, bentuknya itu. Anda perhatikan, di penggunaan tabelnya hanya di sini. VT, V fungsi T, ditransformasi Laplace menjadi VS. Bentuknya ini. Sekali lagi, dari 50E pangkat min 100T menjadi 50 per S
Plus 100 itu adalah dari tabel. Saudara jangan bertanya ngitungnya gimana. Tidak ada hitungan, hanya tinggal melihat tabel. Ya, bentuk PT seperti ini, di tabel cari. Yang jelas yang di tabel itu ada E pangkat min AT. 50-nya konstanta. Yang ada itu tabelnya E pangkat min AT. Kemudian cari pasangannya, PS-nya. Untuk GT seperti itu. Oh, di tabel VS-nya ternyata seperti ini. Jelas ya? Jadi dari bentuk PT ke VS ini tidak ada perhitungan. Ini hanya sekali lagi melihat tabel. Memanfaatkan tabel. Karena itu tanpa tabel saudara tidak akan bisa mengerjakan rangkaian ini. Kalau menggunakan model atau metode transformasi Laplace. Tapi kalau mau menggunakan penyelesaian persamaan diferensial ya seperti yang sudah pernah kita coba. Ya. Baik. Silahkan kalau ada pertanyaan. Karena ini pertemuan yang terakhir. Nanti ujiannya juga akan sampai di sini. Lagi bentuk rangkaian seperti ini, RL itu sudah pernah dikerjakan dengan penyelesaian persamaan diferensial dulu. Demikian juga untuk rangkaian RC. Sudah pernah diselesaikan ini. Dalam bentuk persamaan diferensial, saudara selesaikan. Ya, yaitu dengan memisalkan penyelesaian untuk IT-nya adalah bentuk eksponensial. Masih ingat ya, kalau bentuknya integral seperti ini, maka saudara harus mendiferensialkan supaya integralnya hilang menjadi diferensial. Jadi R DIT per DT ditambah super C IT sama dengan DV P-nya 100, D100 per DT 0. Persamaan diferensialnya menjadi diferensial linear homogen. Kalau homogen yang ada apa bentuk penyelesaiannya? Hanya ada penyelesaian komplementer. Partikularnya 0. Artinya pada kondisi steady state, arus yang mengalir itu 0. Jadi yang ada hanyalah penyelesaian komplementer. Dan itu bentuknya mesti sebuah fungsi eksponensial. Nah, ketemu ini kan penyelesaian IT-nya hanya berbentuk sebuah fungsi eksponensial. Ingat, secara umum penyelesaian persamaan diferensial itu adalah misalnya untuk I, IT itu sama dengan IP partikular plus IT IC komplementer. Partikular adalah kondisi steady state. Ingat, kondisi steady state untuk kapasitor hubung buka, untuk induktor hubung singkat. Kalau ini kapasitor hubung buka, kondisi steady state-nya. Kalau terbuka ya tidak ada arus yang mengalir, berarti penyelesaian partikularnya 0. Ya, yang ada hanya penyelesaian komplementer dan bentuknya mesti sebuah fungsi eksponensial. Tapi kalau non homogen persamaan diferensialnya sama dengan ini tidak sama dengan 0, itu mesti ada penyelesaian partikularnya. Artinya IP-nya itu tidak 0, ada. Ya, itu coba dipelajari lagi, dipahami lagi mengenai bentuk umum penyelesaian persamaan diferensial. I atau P, T sama dengan penyelesaian partikular plus penyelesaian komplementer. Penyelesaian partikular itu adalah kondisi steady state rangkaian. Untuk C dengan sumber DC berbeda ya.
C hubung buka, kalau C hubung singkat. Penyelesaian komplementer itu merupakan penyelesaian persamaan diferensial homogen. Artinya sama dengan 0. Bentuknya mesti berupa sebuah fungsi eksponensial. Ini sambil mengingatkan lagi di minggu-minggu yang lalu. RC seri untuk kondisi transien, yang ada hanyalah penyelesaian komplementer karena partikularnya 0. Ya, belajar yang baik, sekali lagi dibaca lagi berulang-ulang, difahami. Ini contoh hanya sekedar untuk memudahkan saudara memahami. Kalau saudara tidak paham, ini saya ganti angkanya saja, mungkin saudara sudah bingung. Rangkaiannya sama, hanya ganti angka, mungkin sudah bingung. Atau kondisi awalnya berbeda, ini tegangnya saya ganti, mungkin sudah lain lagi. Oke, sebelum saya lanjutkan, sekali lagi apakah ada pertanyaan? Saya belum jelas. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ini. Dengan contoh ketiga, rangkaian yang gak kompleks. Nah, ini RL, tapi rangkaiannya sekarang ada paralelnya. Hitung IT. IT adalah arus yang mengalir di 3 ohm. Untuk T lebih besar 0, tutup. Diketahui tidak ada arus awal. Jadi L-nya tidak ada induksi magnetis, tidak ada apa-apa. Sekarang misalnya kita selesaikan dengan mentransformasi rangkaiannya ke transformasi Laplace dalam kawasan S pada T sama lebih besar 0. Jadi saklar tertutup, kemudian rangkaiannya ya, kita transformasi Laplace dalam kawasan S. Ingat, 30 menjadi 30 per S. Konstanta kalau ditransformasi ke kawasan S menjadi konstanta per S. L menjadi SL. L-nya 2, berarti menjadi 2S. R tetap 6 dan 3. Ini sekali lagi sudah pernah kita bahas di pertemuan minggu lalu kalau yang ini. Bagaimana L menjadi L dalam kawasan T ini di atas menjadi SL dalam kawasan S. R tetap R, C menjadi seper SC kalau ada C. IT menjadi IS. Ya. Ini misalnya kalau penyelesaiannya mau dibuat seperti ini. Tapi saudara juga bisa menyelesaikan dengan penyelesaian persamaan diferensial. Kalau memang hanya diminta untuk menghitung IT tanpa harus menggunakan transformasi Laplace. Tapi kalau di soal menyatakan bahwa untuk menghitung IT saudara harus menggunakan metode transformasi Laplace, ya saudara harus menggunakan transformasi Laplace. Tapi seandainya bebas, saudara bisa menghitung IT dengan menyelesaikan persamaan diferensial. Jadi kalau saklar ditutup, nanti ada arus yang mengalir di ini, L 6 ohm sumber, dan ada di 3. Artinya saudara bisa menyelesaikan dengan menggunakan persamaan atau metode arus mesh. Di satunya misalnya dipilih ini, tuliskan persamaan tegangan di L1 ini, di loop 1. L
DI per DT, DI1 misalnya ini, ditambah I1 kali R, 6, dikurangi 6 kali I2T, misalnya yang di sini menjadi I2T, sama dengan 30. Sedangkan di sini, 3I2T plus 6I2T min I1T sama dengan 0. Dua persamaan, saudara bisa mencari I1 dan I2. I2-nya di sini bisa dihitung. Tapi persamaannya diferensial. Ya, kalau saudara menyelesaikannya dengan menggunakan penyelesaian persamaan diferensial. Cobalah nanti saudara selesaikan itu menggunakan arus mesh. I1T ini, I2T itu. Tuliskan persamaannya, kemudian selesaikan untuk mendapatkan arus di sini. Tapi sekarang misalnya kita mau menggunakan transformasi Laplace dengan mentransformasi rangkaiannya dari kawasan T seperti yang di atas menjadi dalam kawasan S yang di bawah. Kemudian selesaikan yang di bawah itu dalam kawasan S. Penyelesaiannya bisa seperti tadi juga. Arus loop I1S, di sini I2S. Selesaikan, bisa. Tetapi bisa juga dengan, nah ini, Thevenin misalnya. Ini sekedar mengingatkan lagi cara Thevenin. Yang kan kita hitung arus di 3 ohm. Maka kalau cara Thevenin 3 ohm harus kita lepas dulu. Terbuka. Cari berapa V Thevenin tegangan di sini. Dengan rangkaian seperti ini. Ini rangkaian seri karena arus di sini 0 ya, terbuka. Arusnya hanya begini. Rangkaian seri V Thevenin atau V open circuit ini sama dengan tegangan di 6 ohm. Menurut pembagi tegangan, besarnya adalah 6 per 2S plus 6. Ingat ya, berlaku juga di sini pembagi tegangan. Ketemu 6 per 2S plus 6 kali tegangan totalnya. 90 per S kali S plus 3. Ini bagi 2. 3 bagi 2, 3. S plus 3, 2, 3 kali 30, 90. Ingat ya, VOC atau V Thevenin adalah sama dengan tegangan di 6. Tegangan di 6 langsung kita terapkan pembagi tegangan. 6 per total R. Tapi di sini R yang satu adalah L. Kemudian mencari R Thevenin. Sumber tegangan dihubung singkat. Maka 2S dan 6 itu terhubung paralel. Nanti kalau saudara sudah di rangkaian listrik, R dan L paralel itu namanya bukan R ya, ini namanya impedance Z. Sekarang kita pakai aja nih notasi dengan R. R Thevenin-nya seperti ini, cara mencarinya sama, hubung singkat, rangkaian dalam keadaan terbuka, sumber tegangan dihubung singkat, ukur dari terminal yang terbuka. Ini terlihat 6 dan 2S paralel. Hitungnya juga sama seperti R1 paralel dengan R2. 2S paralel dengan 6 sama dengan 6 kali 2S per 6 ditambah 2S. 12S per 25 per 2S, maaf. Yang keliru S dengan 5 ya. Terus 2S plus 6. Dibagi 2, 6S per S plus 3. Nah, seperti ini. Ketemu V Thevenin, ketemu R Thevenin, berarti saudara bisa menggambarkan rangkaian ekuivalen
Theveninnya. Jelas dari sini ya? Ini sekedar mengingatkan lagi. Jika rangkaiannya sekarang, nah ini kan kemarin-kemarin kita hanya membicarakan rangkaian seri. Sekarang ada seri dan paralelnya. Bisa sekali lagi diselesaikan dengan arus mesh, dengan tegangan simpul, dengan Norton, dengan Thevenin. Baik, sebelum saya lanjutkan, dari rangkaian yang pertama ini, kita akan mencari IT ya. Seperti tadi, IT secara umum penyelesaiannya terdiri dari dua bagian, yaitu IPT, penyelesaian partikular, plus ICT, penyelesaian komplementer. Untuk mencari penyelesaian partikular, saudara tidak perlu menghitung, tapi cukup mencari kondisi steady state rangkaian atau kondisi akhir rangkaian, yaitu jika saklar itu ditutup sudah dalam jangka waktu yang cukup lama. Kalau sudah ditutup terus sampai dalam waktu yang cukup lama, sampai rangkaian mencapai kondisi steady state. Saat itulah arus yang mengalir itu disebut IP, penyelesaian partikular. Dari rangkaian ini pertanyaan saya, berapa IPT? Arus yang mengalir di 3 ohm saat kondisi steady state. Berapa? Dengan mengingat, sekali lagi, tegangan DC, kondisi steady state, L itu akan hubung steady state untuk L itu adalah hubung singkat, Pak. Hubung singkat. Jadi untuk mencari kondisi steady state rangkaian ini, L-nya dihubung singkat. Jadi ini saklar tertutup, ini dihubung singkat. Berapa arus steady state-nya, arus totalnya? Ini tidak ada. Berarti 3 dan 6 terhubung paralel. 3 dan 6 paralel itu berapa? 3 kali 6 dibagi 3 plus 6. 18 dibagi 9, 2 ohm. R paralelnya 2 ohm kan? Maka arus total yang mengalir adalah 30 dibagi 2 ohm. 15 ohm. 15 ampere. Arus total steady state di sini 15 ampere. Lalu berapa arus steady state di 3 ohm? Kalau arus total di sini 15 ampere. Masih ingat? 1 ampere. Berapa? 1 ampere. Oh, 1 ampere dari mana? Ini 15 ampere. Oh, 10 ampere. Nah, dengan prinsip membagi arus ya. Jadi IPT arus penyelesaian partikular untuk arus yang di 3 ohm adalah 6 per 6 plus 3 kali 15. Ya, 6 per 6 plus 3, berarti 6 per 9 kali 15. 6 per 9 itu 2 per 3 kali 15, berarti 10 ohm, 10 ampere. Itu adalah IP. IC-nya berapa? Bentuknya mesti eksponensial. Jadi nanti bisa diduga penyelesaian untuk IT itu bentuknya adalah sebuah konstanta 10 plus sebuah fungsi eksponensial. Bisa diduga ya, yang kita hitung kan mau mencari berapa IT. Bentuknya IT itu nanti mesti 10 konstanta, yaitu kondisi steady state-nya, plus sebuah fungsi eksponensial, yaitu penyelesaian komplementernya. Coba kita lihat sekarang. Dari ini tadi sesudah ketemu P Thevenin dan R Thevenin, kita bisa menggambarkan rangkaian ekivalen Theveninnya.
PTV-nya ini 90 per S kali S plus 3. RTV-nya ini 6S per S plus 3. 3 ohm yang tadi kita lepas, pasangkan kembali di situ. Maka IS sama dengan ini rangkaian seri mudah. Sumber tegangannya itu dibagi total ini. 6S per S plus 3 ditambah 3. Jelas ya ini ya? 6S per S plus 3 bisa ditulis seperti ini. Yang 3 dikalikan dengan S plus 3 menjadi 3S plus 9. Dijumlahkan jadi per S plus 3. 6S plus 3S menjadi 9S per 9. Ini dibagi itu bisa ditulis 90 per S kali S plus 3 kali S plus 3-nya naik per 9S plus 9. S plus 3-nya hilang. 90 dengan ini dibagi 9 menjadi 10. Yang ini S plus 1. S plus 3-nya hilang ya, jadi 10 per S kali S plus 1. Jelas ya? Inilah IS yang kita dapatkan dengan cara penyelesaian menggunakan metode Thevenin, teorema Thevenin. Tapi sekali lagi, saudara bisa juga menggunakan metode yang lain, misalnya arus mesh. Kemudian sesudah didapatkan IS ini, kita harus menginverse Laplace, kembalikan ke kawasan T, fungsi T. Tapi ini sekali lagi tidak ada dalam tabel. Maka seperti contoh yang pertama tadi, kalau saudara menemukan seperti ini, maka harus dipaksa dipecah menjadi penjumlahan pecahan. A per S plus B per S plus 1. Kalau nanti A ketemu, B ketemu, ini ada di tabel, yang ini juga ada di tabel. F1S plus F2S juga ada di tabel. Caranya mencari A dan B sama. Dikalikan dengan S, semuanya. Jadi ini menjadi 10 per S plus 1, karena S-nya hilang. Ini dikalikan S menjadi A, ini tetap dikalikan S. BS per S plus 1. Kemudian set untuk S sama dengan 0. Yang di sini B kali S per S plus 1 pada S sama dengan 0, ini 0. Maka yang ada hanya A. S-nya hilang, ini menjadi S plus 1, S-nya 0. 10 dibagi 1, jadi A-nya 10. Untuk mencari B, kalikan semua ini dengan S plus 1. 10 per S kali S plus 1 kali S plus 1. S plus 1-nya hilang, jadi 10 per S. Ini A per S kali S plus 1 tetap. Ini B per S plus 1 kali S plus 1 hilang. S plus 1-nya menjadi tinggal B. Kemudian masukkan untuk S sama dengan min 1. Maka yang A-nya menjadi 0. Karena di sini tadi ada A kali S plus 1. Kalau S-nya min 1 menjadi A kali 0. Jadi ini 0. Yang ada tinggal 10 per S dengan S sama dengan 0. Itu min 1. Min 10. B-nya tadi hilang ya. S plus 1 di B-nya tadi hilang. Sehingga B sama dengan min 10. Anda lihat A dan B masukkan ke situ. Jika persamaan yang saudara dapatkan dari perhitungan, 10 per S kali S plus 1 dapat diubah menjadi A per S. 10 per S plus min 10 per S plus 1. Itu semua ada di tabel, tinggal melihat tabelnya. Di inverse, kemudian lihat tabelnya. 10 per S itu di tabelnya dalam FT menjadi 10. 10 per S plus 1 dalam tabelnya menjadi 10E pangkat min T. Nah, ini coba Anda lihat. Tadi seperti sudah kita bicarakan di awal, bentuknya ada konstanta
dan ada fungsi eksponensial. Yang konstanta itu adalah tadi kita sudah menghitung penyelesaian partikular. Yang eksponensial adalah penyelesaian komplementer. Ingat ya, IT sama dengan IPT plus ICT secara umum. Demikian juga P ya, penyelesaian partikular plus penyelesaian komplementer. Penyelesaian partikular adalah kondisi akhir rangkaian. Penyelesaian komplementer adalah penyelesaian persamaan diferensial linier homogen. Dan bentuknya itu pasti sebuah fungsi eksponensial. Ya, itu sudah kita bicarakan. Dan dengan cara transformasi Laplace, kita juga bisa menyelesaikan hasilnya ternyata sama. Sekali lagi, yang perlu saudara perhatikan adalah di sini untuk menghitung IS. Sesudah didapatkan IS yang sudah didapatkan itu ternyata ini. Bentuk ini padahal tidak ada di tabel. Jadi IS tidak bisa langsung saudara inverse menjadi IP. Karena yang ini juga tidak bisa saudara inverse menjadi FT, FS ini. Karena apa? Di tabelnya tidak ada. Maka bentuk ini harus diubah menjadi bentuk fungsi yang tersedia di tabel. Yang mendekati adalah bentuk ini. Per S sendiri ada, per S plus 1 juga ada. Ya, kenapa kok dibawa ke bentuk seperti ini? Mendekati ini penyebutnya ada S dan S plus 1 ya. Pecah, ada S dan S plus 1 tapi bentuk penjumlahan, bukan perkalian. Kenapa kok bukan perkalian? Sekali lagi di tabelnya itu F1 kali F2 itu tidak ada. Demikian juga F1S kali F2S itu tidak ada. Yang ada adalah F1S plus F2S. Atau F1T plus F2T. Jelas? Jadi maksud pemecahan atau ekspansi bentuk perbandingan polinomial seperti ini, P per Q, PS per QS, itu adalah untuk menemukan bentuk-bentuk yang tersedia di dalam tabel. Sekali lagi caranya adalah bisa dengan seperti ini, ekspansi fraksional, jadi ekspansi pecahan dengan penjumlahan, atau dengan metode ekspansi Heaviside. Tadi diturunkan tadi. Kalau itu misalnya ya seperti ini bisa juga saudara coba dengan ekspansi Heaviside. Tapi sekali lagi cara ini, penyelesaian ini untuk soal yang ini, saudara bisa mencoba juga dengan yang tadi saya sebutkan, yaitu dengan analisis arus mesh. Menerapkan hukum Kirchhoff tegangan pada rangkaian atau loop tertutup. Pilih loopnya misalnya ini 1, I1T, yang ini I2T. Tuliskan masing-masing persamaan tegangannya. Yang loop 1 tentu mengandung persamaan diferensial karena ada L. Ya. Ini kondisi transien loh ya. Jadi persamaannya persamaan diferensial untuk loop 1 karena ada L-nya. Loop 2 linier. Kemudian nanti yang linear ini saudara bisa substitusikan ke yang diferensial. I1-nya atau I2-nya, sehingga nanti bisa saudara hitung. Sekali langkah, ini I1 dan I2 kan di sini. Saudara bisa nyatakan I1 dalam I2 atau I2 dalam I1. Masukkan untuk mengeliminasi I1 atau I2 di persamaan 1 untuk loop 1. Kemudian selesaikan.
Ya, coba. Saudara, sekali lagi jangan malas-malas untuk mencoba. Kalau ini diselesaikan dengan menggunakan penyelesaian persamaan diferensial dan dengan menerapkan metode atau cara arus mesh, arus mata jala. Seperti yang saudara tahu, kalau rangkaian seperti ini ada seri paralel, salah satu cara adalah dengan itu tadi. Thevenin, tapi bisa dengan arus mata jala. Tidak bisa lah, hanya satu persamaan saja. Seperti contoh di atas tadi itu kan rangkaiannya hanya rangkaian seri ya. Rangkaian seri makanya sering saya sebut itu rangkaian yang paling sederhana. Atau bisa juga saudara sederhanakan dulu. 6 dan 3 saudara paralel. Menjadi 2. Nah, nanti persamaannya tinggal L dan R. L2 Henry dan R2 Ohm. Nanti ketemu I di sini. I di sini ketemu, saudara bisa menghitung I di 3 Ohm. Dengan penerapan pembagi arus. Punya bayangan apa yang saya katakan? Jadi saudara bisa menyelesaikan dengan arus mata jala 2, 1 di sini misalnya. 1 di sini. 2 persamaan untuk menghitung I1 dan I2. Dengan substitusi eliminasi didapat nanti. Atau dengan penyederhanaan seri paralel. Itu juga sudah pernah kita pelajari. 3 dan 6 di paralel dulu menjadi 2. Jadi rangkaiannya sederhana menjadi rangkaian seri R dan L. L dan R2 Ohm. Kembali seperti dengan ini kan. Seri. Sudah selesaikan. Ketemu I nanti dalam persamaan diferensial. Tapi I-nya I di sini. Yang ditanya I di 3 Ohm. Nah, kembalikan ke rangkaian aslinya. Kalau I yang di sini tahu, I yang di 3 Ohm bisa dihitung. Sekali lagi, jangan lupa prinsip pembagi arus. Coba saja saudara selesaikan. Itu sebagai latihan saudara sendiri lah. Saya tidak haruskan mengumpulkan, tapi itu latihan saudara sendiri. Benarkah hasilnya nanti sama seperti ini? Harus sama. Ya, harus sama seperti ini. Ini sudah ada kuncinya, tinggal saudara coba selesaikan dengan cara-cara yang lain. Rangkaiannya sama seperti ini, tapi coba kalau tadi prinsip pembagi arus, loop, tegangan simpul, dan sebagainya. Ada pertanyaan? Saya kira contoh yang saya berikan dengan penyelesaiannya sudah cukup banyak ini. RL, RC, RLC juga sudah ada, baik untuk penyelesaian persamaan diferensialnya maupun sekarang yang terakhir ini adalah dengan transformasi Laplace. Sekali lagi, saudara nanti harus mencermati soalnya. Kalau soalnya hanya seperti ini, hitung arus yang mengalir atau hitung tegangan, maka saudara bebas menggunakan penyelesaian persamaan diferensial atau dengan menggunakan transformasi Laplace. Tetapi kalau di soalnya menyatakan jelas hitung arus yang mengalir dengan menggunakan transformasi Laplace untuk T lebih besar 0, maka saudara harus menggunakan tabel transformasi Laplace. Artinya diselesaikan itu dalam kawasan S dulu, seperti ini. Semuanya diubah ke kawasan S. Perhatikan cara penulisannya ya. FT, F-nya kecil, fungsi T. Sama seperti IT, VT.
V-nya kecil, I-nya kecil. Tapi Fs, F-nya besar. IS, VS. Yang tadi tegangan, nah ini. V kecil, V sebagai fungsi T diubah menjadi V besar sebagai fungsi S. Bentuk fungsi T-nya eksponensial, bentuk fungsi S-nya pecahan ini 50/. Sekali lagi, dari eksponensial seperti ini kok bisa menjadi seperti itu, saudara tidak perlu repot untuk menghitung ya, tinggal lihat tabelnya. Ini sekali lagi dari sini PT menjadi VS itu tinggal melihat tabelnya. Cocokkan saja ya, bentuk FT yang seperti ini tabel apa, FS-nya apa. Ya, jadi kalau tidak ada keharusan menggunakan transformasi Laplace, silahkan saudara boleh menyelesaikannya dengan persamaan diferensial. Tapi kalau ada keharusan di soal itu harus diselesaikan dengan persamaan diferensial, ya selesaikanlah itu dengan cara menyelesaikan persamaan diferensialnya. Ingat ya, persamaan diferensialnya ini. Kalau harus diselesaikan dengan persamaan diferensial, sekali lagi kalau bentuknya integral, saudara bisa mendiferensialkan supaya integralnya hilang. Dengan dapat R DIT per DT sama dengan 1/CIT plus V-nya konstan didiferensialkan 0. Jadi dapat persamaan diferensial linear homogen. Sudah selesaikan. Kalau linear homogen, penyelesaiannya mesti hanya berbentuk sebuah fungsi eksponensial. Tetapi kalau linear persamaan diferensialnya itu non homogen, maka penyelesaian persamaannya harus punya dua bentuk, yaitu penyelesaian partikular berupa sebuah konstanta dan penyelesaian komplementer berupa sebuah fungsi eksponensial. Seperti contoh yang terakhir. Ini penyelesaian yang lengkap. Ada penyelesaian partikular dan ada penyelesaian komplementer. Berarti kalau ditulis dalam persamaan diferensial, maka yang saudara dapatkan persamaan diferensialnya itu harus persamaan diferensial non homogen. Hingga dapat penilaian seperti ini. Ini mesti persamaan diferensialnya non homogen. Tidak sama dengan 0. Jelas ya? Oke. Dan jelas karena ini pertemuan yang terakhir. Tetapi jika masih ada yang kurang jelas saat saudara belajar sampai dengan minggu depan tanggal Selasa, seminggu lagi pas. Kebetulan RLGC-nya persis waktunya sama. Saudara bisa tanyakan lewat grup WA. Sekali lagi lewat grup. Janganlah lewat nomor pribadi. Nanti teman-temannya nggak tahu. Ya, jadi saudara bisa mencoba soal yang tadi, selesaikan dengan metode yang lain. Soal yang terakhir tadi, contoh terakhir, yang dicontoh itu saya selesaikan dengan teorema Thevenin, tapi misalnya saudara akan mencoba yang lain, Norton, silahkan. Kalau ragu-ragu ini benar atau salah, pekerjaannya boleh didiskusikan dengan saya. Nanti akan, kalau sudah benar ya betul kan, benar. Kalau salah, salahnya di mana. Demikian juga kalau saudara mau mencoba dengan metode analisis yang lain. Silahkan. Jadi tidak harus menghafal, tapi langsung mencoba-coba seperti itu. Dengan soal-soal yang ada, soal-soal yang sudah pernah saya berikan contoh, itu bisa dipakai untuk latihan. Tetapi dengan metode penyelesaian yang lain. Jangan hanya dilihat, dibaca saja soal yang saya berikan. Boleh dibaca, dilihat lagi, dipahami. Kalau sudah paham, kemudian
Bagaimana ya kalau ini misalnya mau saya selesaikan dengan cara yang lain? Ya mumpung hanya belajar, Pak, tentu butuh waktu yang lama. Daripada saudara belajar di kelas, ya soalnya sama tetapi cara penyelesaian yang berbeda, belajar lagi di kelas. Sekali lagi, apakah ada yang belum jelas? Permisi Pak, saya mau Ya. bertanya Pak. Ya, Pak, izin tanya Pak, untuk teknis pelaksanaan UAS-nya itu bagi yang di luar Jogja itu berarti bagaimana ya Pak? ya tetap datang seperti yang dulu waktu normal yang di luar juga datang. Mumpung ini belum PPKM. Berarti nanti datang gitu ya Pak ya? Iya, ya sudah ke Pak Kadet. Kalau memang ada keberatan, silakan saudara mengajukan keberatan ke Kaprodi atau Kadet. Mungkin nanti pelaksanaan ujian akan lain. Tapi sebenarnya kan ya pada kondisi yang normal itu kuliah kan ya memang harus ke tempat, ke kampus di mana saudara kuliah. Meskipun sekarang belum dalam kondisi yang normal penuh, tetapi kita sudah mulai menuju ke kondisi normal baru. Normal, tapi kebiasaan kita baru lah. Datang ke kampus dengan protokol kesehatan yang ketat. Masker tetap harus dipakai, mau pakai face shield silakan. Face shield silakan. Bawa hand sanitizer, meskipun di kampus juga mesti disediakan. Cuci tangan, di kampus juga ada keran. Kemudian jaga jarak. Nanti ruangannya juga, kursinya itu tidak seperti kondisi normal kalau tidak ada pandemi. Dulu bisa kuliah itu bisa ngumpul, kursi sudah ditata rapi, begitu kuliah digeser-geser, berdempet-dempetan, saling ngobrol dan sebagainya. Kondisi baru, jadi nanti dibagi supaya sekali lagi pelaksanaannya itu tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku secara ketat. Ya, jadi saudara juga taati prokes, pihak kampus juga akan menyediakan sarananya. Artinya ruang kelasnya, kalau kondisi normal itu 50 itu bisa masuk satu ruang, karena di kampus itu ada ruang yang luasnya itu 10 kali 10, 100 meter persegi satu ruangan. Biasa saya pakai untuk kelas-kelas semester awal karena banyak masuk di situ dan kursinya ya tidak begitu berdempetan, pakai AC. Tapi pada kondisi sekarang normal baru ini AC harus dimatikan, jendela dibuka semua. Karena prokesnya seperti itu, ruangannya harus terbuka sehingga AC-nya harus dimatikan. Ya normal tapi baru. Tempat duduknya mungkin satu kelas yang 100 kali 100, 10 kali 10, 100 meter persegi, hanya diisi separuhnya, 25 dari kelas ini 50. Saudara bisa membayangkan 100 meter persegi, hanya diisi 25 kursi. Itu jaraknya akan memadai untuk mentaati protokol kesehatan. Jadi sekali lagi, mau tidak mau saudara harus mempersiapkan hal itu. Seandainya yang di luar kota itu belum punya tempat kos di Jogja, saudara bisa datang mendadak, bisa dari luar kota, tapi harus dengan tetap memperhitungkan jamnya, jangan sampai terlambat. Mau nginep di hotel ya silahkan. Bisa aja, di saudara laju gitu. Jakarta ya bisa aja paginya berangkat sampai sini malam, nginep semalam di penginapan, paginya ujian, sore pulang balik lagi ke Jakarta, silahkan. Sekali lagi ini mumpung belum ada PPKM yang akan diberlakukan level 3 pada tanggal 20 Desember. Nanti akan lebih ketat lagi. Pak Wahyu, izin bertanya lagi Pak. Ya.
Untuk Bu, pelaksanaan UAS-nya ya Pak, yang RLDC itu boleh memakai kalkulator khusus ya Pak, buat ngitung gitu Pak. kalkulator boleh, bentuk apapun kalkulatornya silahkan. Berarti boleh ya Pak gitu ya Pak? Boleh, kalkulator boleh. Kalkulator Yang tidak khusus boleh, tuh Pak, yang fisika. boleh. Yang tidak boleh itu justru HP. Alasannya HP untuk kalkulator, Pak. Nggak boleh justru itu. HP bukan untuk kalkulator, karena secara alasan untuk kalkulator, tapi sebenarnya untuk komunikasi dengan teman. Foto kirimkan dan sebagainya. Itu justru yang tidak boleh. Saya selalu mengharuskan bahwa kalkulator, silakan kalkulatornya yang paling modern, yang paling bagus, lengkap, boleh semuanya. Pak, izin bertanya Pak, semisal Ya, kalau ada kendala keberatan dalam pelaksanaan UAS yang luring ya Pak, itu bagaimana Pak yang nggak bisa ikut luring Pak? Teknisnya sekali bagaimana? lagi silakan menghubungi Kaprodi atau Kadep. Saya tidak bisa memutuskan karena pelaksanaan UAS secara luring ini sudah saya sampaikan secara resmi ke Kadep, Kepala Departemen dan Kepala Ketua Prodi, program studinya. Jadi kalau misalnya karena alasan orang tua berkeberatan, silahkan. Tetapi harus ada pernyataan resmi dari orang tua yang diketahui oleh Kadep, Ketua Departemen, dan nanti Ketua Departemennya tentu akan menginformasikan hal itu ke dosennya, mungkin saya. Dan nanti mungkin kalau ada seperti itu ya yang tetap saja nanti luring lewat elok soalnya. Itu Baik Pak, teguh terima kasih dengan Pak. teman-teman yang lain ya. Jadi sekali lagi mulai dipikirkan, dibicarakan dengan orang tua, karena ini sekali lagi sudah mulai mendekati kondisi normal baru. Mudah-mudahan di semester depan itu kita betul-betul sudah full luring. Sekarang pun sudah dimulai kan, praktikumnya sudah luring. Jadi sebenarnya meskipun di praktikum juga saya dengar seperti itu, ada yang sudah hadir tapi ada yang belum. Ya, ada lagi sekali lagi kalau memang keberatan harus ada surat resmi yang menyatakan keberatan dari orang tua terutama. Karena memang harus dengan persetujuan orang tua. Ditujukan ke ketua departemen dan ketua kaprodi, ketua program studi yang nanti akan menginformasikan ke saya. Kemudian nanti bagaimana pelaksanaannya itu nanti akan saya diskusikan dengan kaprodi. Tapi yang jelas waktunya tetap sama itu nanti. Kalau ada yang harus daring. Ingat, Selasa tanggal 7 Desember. Kalau di jadwalmu masih tertulis 14 Desember, itu berarti belum diganti. Jamnya tetap jam 9.15. Dari sekian banyak mahasiswa, 49 dari 51 sudah mengundurkan diri. Ada yang rumahnya merasa jauh, saya juga nggak ngerti sejauh mana luar Jawa. Ada yang sekarang masih di luar Jawa. Saya, Pak. Abdul Aziz, masih di luar Jawa. Enggak, di Karawang, Pak. Oh, di Karawang, enggak jauh. Karawang kereta aja bisa. Berarti praktikum alat ukur juga belum ikut luring. Belum, Pak. Ya, silakan. Silakan Abdul Aziz, nanti saudara diskusikan dengan orang tua kalau memang tidak bisa alasannya apa tertentu gitu, saudara bisa sampaikan itu secara tertulis ke ketua departemen. Tertulis itu dalam arti tidak harus bentuk fisik, kertas, surat gitu ya. Itu bisa tulis surat tapi dalam bentuk elektronis. Ada tanda tangan orang tuanya, kirimkan lewat WA atau lewat email, bertanda tangan orang tua. Dimungkinkan hal itu kalau memang, ya sekali lagi kalau memang tidak merasa belum serap mau datang, ya silakan. Ada lagi? Tidak Pak, cukup Pak. Oke, terima kasih.
Itu saya kira sebagai ketua kelas bisa mewakili yang sudah mewakili yang lain. Dan juga yang lain yang tidak bersuara, ya ini tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman bisa mewakili ya. Silahkan berambil keputusan, tapi yang jelas saya sudah mengusulkan atau sudah minta, mohon permohonan resmi ke Kadep maupun Kaprodi untuk UAS semuanya mata kuliah saya ada 4 kelas itu dilaksanakan secara luring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jangan nanti ada masalah klaster di SP gitu, jadi berpengaruh pada UGM secara keseluruhan yang juga sudah akan mulai membuka kelas pertemuan secara luring. Ya, sekali lagi tetap jaga kesehatan sampai dengan minggu depan, tidak ada minggu tenang, tetap jaga kesehatan sekali lagi. Dan persiapkan dengan baik, moga-moga UAS-nya bisa baik. Karena UTS terus terang saya tidak begitu puas. Itu tadi karena saya tidak bisa menjamin integritas saudara mengenai kejujuran terutama. Ini yang terus terang soft skill kejujuran yang selalu saya perhatikan. Kalau di kelas akan kelihatan sekali, akan dipaksa untuk jujur. Kalau nggak bisa ya tidak mengerjakan. Ini yang kemarin UTS itu saya bisa menyimpulkan tidak bisa, tetapi karena integritas moralnya kurang baik, tanya ke teman, kirimi foto filenya, tinggal saudara salin. Ya diakui atau tidak, tapi dari yang saya lihat hasil pekerjaannya seperti itu. Ya, jadi sekali lagi ini satu sisi memang untuk memperbaiki soft skill dalam hal kejujuran. Jadi saudara betul-betul menyiapkan secara baik untuk menghadapi UAS ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan sekali lagi tetap jaga kesehatan. Kita ketemu tatap muka, kita belum pernah tatap muka minggu depan tanggal 7 Desember hari Selasa pukul 9.15. Nanti jam ruangnya akan diberikan mudah-mudahan sebelum harinya saudara sudah mendapatkan ruangannya. Karena di jadwal itu yang ada ruangannya nggak ada karena daring online ya. Ruang sendiri, tapi nanti luring ruangannya tentu diberikan. Kita harus mencari kalau yang belum pernah masuk banyak ruang di sana, maka sebelumnya saudara harus datang lebih awal untuk menentukan ruangannya, mencari ruangannya, dan juga tempat duduknya. Karena tempat duduknya juga diatur, tidak boleh sembarang. Nomor sekian duduk di baris sekian dan seterusnya. Ada dinah tempat duduk di setiap ruangan. Itu saya tidak tahu mata kuliah yang lain, tapi untuk saya adalah seperti yang sudah saya sampaikan. Baik, mari kita akhiri pertemuan pagi ini dengan berdoa menurut agama kita masing-masing, serta mohon semoga kita tetap diberi kesehatan supaya dapat bertemu tatap muka minggu depan tanggal 7 Desember. Berdoa saya persilakan. Terima kasih, selamat pagi. Silakan yang belum scan QR untuk mengisi. Akan saya tambahkan secara manual. Selamat siang. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Siang, Pak.